Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025. Rekan trader, kembali lagi kita menganalisa pergerakan pasar yang akan terjadi. Kita melihat bagaimana pasar bergerak. Kemarin data inflasi telah dikeluarkan dan data inflasi sedikit mengalami pelemahan dari apa yang telah terjadi, sehingga ini berakibat sangat luar biasa di mana dolar Amerika sedikit mengalami penekanan dan membuat bagaimana emas bisa naik sampai ke posisi tertinggi dalam level 1 bulan terakhir. Kita akan bahas hal tersebut nanti di tema harian, tapi sebelumnya seperti biasa kita akan lihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Oke, rekan trader. Kalau rekan trader lihat di hari kemarin, pergerakan pasar ini sangat luar biasa. Rekan trader, kita bisa lihat pergerakan yang sangat luar biasa pada pasar terjadi di hari kemarin, di mana indeks dolar Amerika kemarin sempat mengalami pelemahan yang signifikan sebelum akhirnya dia bisa kembali lagi naik ke posisi 109.231 dan ditutup di seputaran 108.955. Begitupun juga untuk Euro Uncle Sam dolar, setelah sempat naik ke posisi tertinggi di posisi 1.03489, dia jatuh rekan trader menembus level 1.02616 walaupun akhirnya bisa ditutup di posisi 1.02884. Begitu juga untuk pound sterling mengalami pelemahan yang sangat signifikan sehingga menembus level 1.21862 dan ditutup di seputaran 1.22329. Dan untuk gold, kita bisa lihat bahwa gold mengalami penguatan yang sangat signifikan kemarin, naik sampai menembus level 2694 walaupun kemudian dia turun ya, malah dia sempat kemarin di posisi 2697. Hari ini rekan trader dia kembali masuk ke 2700 ya, luar biasa. Gold kembali masuk ke 2700 dan kita lihat pergerakannya masih volatilitasnya sangat tinggi. Kita akan lihat bagaimana pergerakan ke depan karena hari ini pun juga akan banyak berita kalender ekonomi yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu saya memperkirakan bahwa gold hari ini benar-benar sangat-sangat bergerak dengan luar biasa. Dan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat USD Yen Jepang kemarin benar-benar jatuh ke posisi yang paling rendah, walaupun hari ini lebih rendah lagi, jatuh ke level 155.975 walaupun kemudian dia agak sedikit konfirmasi naik sedikit di 156.482. Oke, rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada hari kemarin. Dan untuk tema yang akan saya angkat hari ini, saya mengangkat sebuah tema yang ya ada punya hubungannya dengan emas. Ya, kita benar-benar saya konsentrasi di emas, jadi tema-tema kita ini tidak jauh dari emas, walaupun tema-tema lainnya akan selalu saya bawakan untuk rekan trader semuanya. Tema kali ini kita akan berbicara tentang level tertinggi bulanan emas, bullish terus berlanjut. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut saya harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Rekan trader, kalau rekan trader lihat dari hasil data inflasi yang dikeluarkan kemarin, secara garis besar data inflasi selama yang terjadi kemarin itu dia sedikit ya memberikan tekanan terhadap dolar Amerika, membuat dolar Amerika sedikit melemah dan membuat bagaimana emas ini dia naik ke level yang paling tertinggi. Dan di hari ini akhirnya emas bisa menembus level 2702 rekan trader, setelah kalau rekan trader lihat di platform bagaimana di minggu yang lalu ya, kita bisa lihat di sini bagaimana emas ini dia bisa jatuh ya di minggu yang lalu, malahan kemarin ya dia sempat jatuh rekan trader. Ini indeks dolar Amerika. Nah, ini emas. Nah, rekan bisa lihat di hari Senin yang lalu ya, ini tanggal 13 ya. Di tanggal 13 yang lalu emas ini dia bisa jatuh sampai level paling terendah di 2658 ya. Tapi kemudian terjadi kontraksi dan dia kembali naik lagi
setelah sempat memang dia menyentuh level 2697 dan hari ini dia menyentuh level 2700 rekan trader. Rekan trader bisa lihat 2700 adalah level yang sangat luar biasa pertama kali sejak bulan Desember di tengah spekulasi bahwa inflasi yang terus melemah dan pasar tenaga kerja yang mendingin akan memungkinkan The Fed ini untuk menurunkan tingkat suku bunga lebih lanjut ya. Rekan trader bisa lihat dengan nilai inflasi yang dikeluarkan ini maka memberikan sebuah pernyataan atau sebuah tekanan bahwa kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga ini masih bisa akan dilakukan, sehingga apabila ini terjadi akan memberikan sedikit tekanan atau memberikan sedikit daya untuk emas bisa naik lebih ke posisi yang lebih tinggi lagi karena dia akan menekan dolar Amerika. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa emas bisa naik sampai di posisi yang lebih tinggi, walaupun kalau kita lihat hari kemarin khususnya sudah terjadi penandatanganan kesepakatan damai antara Israel dengan Hamas. Ini setidaknya memberikan tekanan untuk emas supaya tidak lebih ke posisi yang lebih tinggi lagi. Karena apabila keamanan terjamin, geopolitik oke, artinya kan pasar tidak terlalu melirik aset safe haven ya. Nah, oleh karena itu faktor inilah juga merupakan salah satu faktor yang bisa membuat emas itu tidak naik ke posisi lebih tinggi lagi. Akan tetapi data inflasi yang dikeluarkan kemarin, di mana data inflasi agak sedikit mengalami pelemahan, ini membuka peluang untuk The Fed mencoba memangkas tingkat suku bunga. Walaupun kita tahu bahwa sikap The Fed lebih hawkish, tapi data yang dikeluarkan kemarin setidaknya memberikan sedikit peluang untuk The Fed dalam memangkas tingkat suku bunga. Artinya kalau pemangkasan tingkat suku bunga ini terjadi, peluang emas untuk naik ke posisi yang lebih tinggi terbuka rekan trader. Tapi sekali lagi kita akan lihat pola pergerakan ini setelah nanti bagaimana Donald Trump dilantik. Karena kebijakan yang akan dilakukan oleh Donald Trump itu akan memberikan sedikit ruang yang sempit terhadap arah pergerakan emas karena sikap dia yang lebih protektif terhadap dolar Amerika. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat dengan data inflasi yang dikeluarkan memang memberikan kekuatan terhadap emas, tapi di tengah-tengah pergerakan yang terjadi ini kita akan tunggu sampai saat dilantiknya Donald Trump, bagaimana Donald Trump menerapkan ekonomi berdasarkan selera dia, dan disitulah kita akan lihat the real pergerakan emas yang benar-benar akan terjadi di tahun 2025. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba pindah di analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini sudah sangat jelas ya. Kita lihat dulu. Nah, ini ya. Indeks dolar Amerika pada hari ini memang kalau kita lihat secara garis besar tendensi bullish masih kuat, tapi hati-hati akan terjadi pelemahan ya. Saya cuma bilang hati-hati rekan trader. Oleh karena itu saya bilang bahwa oke, kita bisa lihat kemungkinan dia akan melemah masih sangat besar ya. Saya berestimasi dia akan mencoba melemah ya, minimal dia bisa sampai di level paling terendah yang menurut saya di seputaran, waduh ini saya ganti dulu ini warna ini aja deh, biru. Nah, analisa saya dia akan bisa mencoba turun sampai di posisi 108.681 ya, harap diperhatikan oleh rekan trader. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah bisa terjadi karena hari ini akan ada berita yang sangat luar biasa, banyak sekali berita, dan dia bisa kembali di posisi tertinggi di seputaran 109.231. Dia akan mencoba kembali lagi ke level 109. Oleh karena itu menurut analisa saya pergerakan dia itu akan berkisar antara 108.681 sampai 109.231. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk euro USD rekan trader sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa euro USD dia masih bergerak, tapi dalam analisa saya, pemahaman saya bahwa peluang naik masih sangat besar. Dia akan mencoba naik sampai level paling maksimal. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan coba di sini, atau ya tidak tertutup kemungkinan dia akan lebih tinggi lagi sampai di level paling tertinggi di seputaran
1.03263. Tapi sekali lagi rekan trader hati-hati, pembalikan arah pun juga bisa membuat dia jatuh di posisi 1.02616. Hari ini berita sangat banyak, oleh karena itu saya berestimasi bahwa pergerakan dia ini benar-benar akan sangat fluktuatif ya. Nah, oke, selanjutnya bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini kemungkinan besar dia masih naik turun, tapi peluang menurut analis saya, peluang pelemahan masih juga sangat besar. Ya, saya berestimasi dia ini bisa turun sampai level 1.21784, tapi hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Penguatan bisa terus terjadi dan dia bisa naik sampai di posisi 1.22536. Nah, ini dia. Nah, arah pergerakan terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold, emas, XAU USD, nah ini dia. Pola pergerakan yang terjadi untuk XAU USD sudah sangat jelas. Kita lihat di sini. Rekan trader, nah ini dia. Peluang penguatan masih sangat terbuka, tapi hati-hati pembalikan arah. Ya oke, penguatan bisa terjadi, malahan saya bisa bilang bahwa 2710 merupakan titik yang paling masuk dalam logika. Dia bisa naik sampai daerah situ rekan trader ya. Nah, sekitaran sini lah. Oke. 2709.73, 2710 lah. Tapi sekali lagi saya mau bilang bahwa hati-hati bahwa pembalikan arah ini bisa terjadi dan tidak terlalu kemungkinan dia bisa turun kembali lagi di 2000. Sabar, saya lihat dulu. Oke. 2681. Ya. Nah, dia bisa turun sampai di 2681. Malahan menurut saya tidak. Nah, di sini. Oke. Dia bisa turun sampai di level situ ya rekan trader ya. Jadi harap diperhatikan hari ini pergerakan emas menurut saya sangat fluktuatif pergerakannya ya, karena akan ada berita-berita yang sangat luar biasa pada hari Kamis ini. Dan untuk USD Yen Jepang di dalam pemahaman saya lebih bisa bilang bahwa memang dia tendensinya turun, tapi saya bilang hati-hati dia akan naik dengan level terendah itu seputaran 155.514, tapi tidak terlalu kemungkinan dia akan naik sampai level tertinggi di posisi 157.096 untuk perdagangan hari ini ya. Sorry di sini deh. Di sini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke. Rekan trader, tadi adalah analisa teknikal kita, dan seperti biasa rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader bahwa untuk kalender ekonomi hari ini harap diperhatikan bahwa hari ini akan ada berita yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat ya, nanti sudah keluar ya dari Jerman ya, udah keluar, PDB juga Inggris sudah keluar. 2030 akan banyak berita penjualan retail inti, klaim pengangguran awal, indeks manufaktur The Fed Philadelphia, dan penjualan retail bulan Desember. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Rekan trader, kalau ada waktu silakan bergabung bersama Market, broker terbaik yang selalu memberikan sesuatu yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.